Kesultanan Pasai, juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Kurang lebih di sekitar kota Lok Semawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Belum gitu banyak bukti arkeologis tentang kerajaan ini untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Namun beberapa sejarawan memulai menelusuri keberadaan kerajaan ini bersumberkan dari hikayat Raja-Raja Pasai. Dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja serta penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Rihlah ila el-Masyriq karya Abu Abdullah Ibn Battuta, musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan Portugal pada tahun 1521. Berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai, menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Marasilu. Sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasser. Marasilu ini sebelumnya berada pada satu kawasan yang disebut dengan Semerlanga. Kemudian setelah naik tahta bergelar Sultan Malik As-Saleh, ia wafat pada tahun 696 H atau 1297 M. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai maupun Sulalatus Salatin, nama Pasai dan Samudra telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda. Namun dalam catatan Tiongkok nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali, sementara Marco Polo dalam lawatannya mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Dari selatan ke utara terdapat nama Verlek, Basma dan Samara. Pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Kemudian sekitar tahun 1326 ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir dan memerintah sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibn Battuta, kemudian menceritakan bahwa Sultan di negeri Sumatera menyambutnya dengan penuh keramahan, dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir putra Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, datang serangan dari Majapahit antara tahun 1345 dan 1350, dan menyebabkan Sultan Pasai terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Maka titah sang nata akan segala tawanan orang Pasai itu, suruhlah ia duduk di tanah Jawa ini mana kesukaan hatinya. Itulah sebabnya maka banyak keramat di tanah Jawa tatkala Pasai kalah oleh Majapahit itu. Gambaran penaklukan Pasai oleh Majapahit. Kutipan dari hikayat Raja-Raja Pasai. Kesultanan Pasai kembali bangkit di bawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir tahun 1383 dan memerintah sampai tahun 1405. Dalam kronik Cina ia juga dikenal dengan nama Sai Nuli Api Tingki dan disebutkan ia tewas oleh Raja Nakur. Selanjutnya pemerintahan Kesultanan Pasai dilanjutkan oleh istrinya Sultanah Nahrasiyah Armada Cheng Ho yang memimpin sekitar 208 kapal mengunjungi Pasai berturut-turut dalam tahun 1405, 1408 dan 1412. Berdasarkan laporan perjalanan Cheng Ho yang dicatat oleh para pembantunya seperti
Mahuan dan Feisin. Secara geografis, Kesultanan Pasai dideskripsikan memiliki batas wilayah dengan pegunungan tinggi di sebelah selatan dan timur, serta jika terus ke arah timur berbatasan dengan Kerajaan Aru, sebelah utara dengan laut, sebelah barat berbatasan dengan dua kerajaan, Nakur dan Lide. Sedangkan jika terus ke arah barat berjumpa dengan Kerajaan Lambri yang disebutkan waktu itu berjarak 3 hari, 3 malam dari Pasai. Dalam kunjungan tersebut Cheng Ho juga menyampaikan hadiah dari Kaisar Cina, lonceng cakra. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai.